Halo semua, pada video kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perancangan dan Implementasi Rangkaian Elektrokardiografi Satelit berbasis AD620. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Freseli Oktaviani dengan NIM 123430040. Ya, Nadira Olivia Zahra, NIM 123430071. Saya Anissa Aprilia Nuria dengan NIM 123430082. Apa sih elektrokardiografi itu? Nah, di sini aku bakal jelasin nih. Jadi, elektrokardiografi adalah prosedur pencatatan aktivitas listrik jantung yang terjadi setiap kali jantung berkontraksi, di mana alat yang digunakan itu disebut elektrokardiograf. Sedangkan hasil rekamannya disebut elektrokardiogram atau EKG. Sinyal listrik ini ditangkap oleh elektroda yang ditempelkan pada kulit, kemudian diperkuat dan ditampilkan sebagai gelombang. Selanjutnya, pada rangkaian elektrokardiografi yang kami buat, kami menggunakan beberapa komponen, yaitu yang pertama LM7805 yang menurunkan dan menstabilkan tegangan. Yang kedua, AD620 yang menguatkan sinyal diferensial dari elektroda dengan CMRR tinggi. Yang ketiga, LM358 yang digunakan untuk penguat lanjutan, buffer, filter aktif, dan komparator LED. Yang keempat, resistor tetap, yang dimana R1 sampai R8 yang nilainya dibagi untuk mengatur gain, membagi tegangan, proteksi input, dan filter RC. Yang kelima, potensiometer, yang dimana ada 3 buah, yaitu RV1, RV2, RV3. Yang pertama itu RV1 mengatur gain op amp tahap 2, RV2 itu mengatur ambang komparator LED, RV3 itu menyesuaikan gain AD620. Yang keenam, kapasitor elektrolit, ada 3 buah juga. Yang pertama C1, C3, dan C5. Yang ketujuh, kapasitor keramik. Yang kedelapan, dioda 1N4148, yang dimana itu digunakan sebagai proteksi input, CS1, CS2, lag, dan proteksi supply. Yang kesembilan ada dioda Schottky 1 buah, yang dimana proteksi polaritas balik supply. Yang ke-10 ada LED detak jantung untuk menyala sesuai kompleks QRS. Yang ke-11 elektroda input. Yang ke-12 pin output. Sekarang saya akan menjelaskan skematik rangkaian EKG yang telah kami buat. Di bagian input elektroda terdapat resistor, dioda, dan kapasitor yang berfungsi untuk melindungi rangkaian dan meredam noise sebelum sinyal masuk ke tahap berikutnya. Lalu sinyal masuk ke AD620 yang berfungsi sebagai penguat utama yang akan menangkap sinyal EKG yang sangat kecil. Gain diatur dari resistor RG dan outputnya menghasilkan sinyal sekitar puluhan milivolt dengan noise yang sudah ditekan. Lalu sinyal melewati high pass filter dengan cut off 0,5 Hz untuk menghilangkan baseline wondernya, yaitu gerakan tubuh. Lalu lanjut ke low pass filter 100 Hz untuk menghilangkan noise dari otot dan interferensi tinggi. Dua filter ini membentuk bandpass sesuai standar EKG. Lalu di akhir ada penguat lagi, yaitu LM358 yang gainnya sekitar 10 kali untuk menyiapkan sinyal supaya lebih besar dan siap dibaca ADC ataupun osiloskop. Dan juga terakhir ada komparator QRS yang akan mendeteksi sinyal jika melebihi threshold. Kalau ada kompleks QRS, LED akan berkedip sebagai indikator dari detak jantung. Dan right leg drive yang berfungsi sebagai untuk mengurangi common mode noise hingga sinyal EKG yang didapat lebih bersih dan lebih stabil. Itulah alur singkat dari skematik rangkaian EKG satelit yang kami buat. Selanjutnya proses perakitan, yang dimulai dengan mengamplas PCB untuk membersihkan permukaan PCB. Setelah itu, melakukan transfer layout rangkaian menggunakan kertas transfer yang ditempel dan dipanaskan dengan setrika hingga tinta menempel. Kami juga di sini menggunakan autan. Setelah itu, kertas transfer dilepas menggunakan air mengalir. Jika terdapat jalur yang terputus, maka kami menyambungkannya dengan spidol. Setelah itu, PCB melalui proses etching, yang dimana
PCB yang telah terbentuk jalurnya dicelupkan pada larutan FSL3. Setelah melakukan proses etching, kami menyusun semua komponen pada PCB. Setelah semua komponen tersusun, kami melakukan penyolderan. Kemudian kami melakukan pengujian pada osiloskop. Berdasarkan hasil pengujian sinyal EKG yang diperoleh telah menunjukkan pola gelombang jantung yang jelas, yaitu gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Hal ini menandakan bahwa sistem berhasil menangkap aktivitas listrik jantung dengan baik. Bentuk gelombang yang ditampilkan juga relatif stabil pada kondisi tubuh dia. Hasil pengukuran juga menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan tegangan puncak ke puncak sekitar 240 mV dan tegangan rata-rata sebesar 112 mV. Tegangan minimum yang terukur berada pada minus 20 mV dan juga tegangan maksimum mencapai 220 mV. Nilai tegangan efektif itu atau VRMS berada pada kisaran 0,04 volt. Data ini menunjukkan bahwa proses penguatan dan penyaringan sinyal berjalan dengan baik. Selanjutnya juga dilakukan beberapa kali pengujian untuk melihat konsistensi dari sistem. Dari 5 percobaan yang kita lakukan, nilai tegangan puncak ke puncak berada pada rentang 120 mV hingga 340 mV dengan tegangan rata-rata yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja secara konsisten dalam menghasilkan sinyal EKG. Akurasi sistem diuji menggunakan parameter MAE dan diperoleh nilai sebesar 26,4 mV yang menunjukkan bahwa error tergolong kecil dan masih dalam batas yang dapat diterima. Sistem juga mampu memberikan penguatan sinyal yang cukup tinggi, sehingga sinyal EKG ini mudah diproses dengan filter high pass and low pass yang efektif meredam gangguan frekuensi rendah dan tinggi. Namun, saat terdapat getaran atau gerakan tubuh, amplitudo sinyal mengalami fluktuasi, meskipun bentuk gelombang masih dapat dikenali. Secara keseluruhan, sistem EKG satelit ini berbasis AD620 telah bekerja dengan baik untuk pemantauan dasar aktivitas jantung, tetapi masih memerlukan pengembangan untuk meningkatkan ketahanan terhadap gangguan eksternal. Nah, dari semua penjelasan yang telah kami sampaikan, maka kami tarik kesimpulan yang dimana perancangan dan implementasi rangkaian elektrokardiografi satelit berbasis AD620 yang telah kami buat berhasil dilakukan dan mampu menghasilkan sinyal EKG yang stabil serta memiliki bentuk gelombang yang jelas, ditandai dengan munculnya gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T pada hasil pengujian menggunakan osiloskop. Nilai pengukuran seperti tegangan puncak ke puncak sebesar 240 mV, nilai rata-ratanya 112 mV, VRMS-nya 40 mV, serta rentang tegangan antara minus 20 mV hingga 220 mV, menunjukkan bahwa proses penguatan dan penyaringan sinyal bekerja dengan baik dalam mempertahankan karakteristik asli sinyal jantung. Analisis numerik lebih lanjut memperlihatkan bahwa amplitudo sinyal input diperkirakan berada pada kisaran sekitar 0,17 mV apabila total penguatan sebesar 1397 kali diterapkan. Sementara nilai MAE sebesar 26,4 mV menunjukkan tingkat kesalahan yang masih dapat diterima untuk pemantauan sinyal dasar. Nah, meskipun terdapat beberapa komponen frekuensi tinggi yang tidak sesuai dengan karakter fisiologis EKG, kinerja keseluruhan rangkaian yang telah kami buat menunjukkan bahwa sistem mampu menangkap, memperkuat, dan menampilkan sinyal elektrokardiografi dengan baik, sehingga memenuhi tujuan perancangan sebagai alat EKG satelit yang fungsional dan dapat diandalkan.